Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim pada saat ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menyertai kita. Rahmat, rahim, magfirah, inayah Allah selalu menyertai kita ya, di dalam segala situasi kondisi apapun, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, sehat baik secara lahir dan sehat secara batiniah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin para jamaah al-asran rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ngadares bareng bersama Teteh dengan kajian kitab Minhus Saniyah, melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Watrukil mubahati. Di sini ulama mengatakan, yang mengarang ini kitab Minhus Saniyah, watrukil mubahati. Anda itu harus meninggalkan akan perkara yang mubah. Talaban li taraqil maqamatil aliyati. Kenapa? Karena kita itu ingin mengharapkan naik kepada derajat yang lebih tinggi. Qala Sayyidi Ali Al-Mursifi rahimahullahu ta'ala, berkatalah Sayyid Ali Al-Mursifi rahimahullahu ta'ala, la yasihu, tidaklah syah limuridi qadamin, kepada orang yang mengharap ingin naik derajatnya fil iradati, di dalam berkehendak, hatta yatruka, sehingga kita itu meninggalkan fi'lal mubahati, akan perkara yang mubah. Wa yaj'ala makana kulli mubahin, dan menjadikan akan posisi perkara mubah itu, tarkahu, kita meninggalkan perkara mubah itu, ma'muron syar'iyan, dikarenakan diperintah oleh syara', min mandubin, dari perkara yang sunat, au waliyin, atau lebih utama, wayajtanibu al-mubaha, dan kita itu menjauhi dari perkara yang diwenangkan, ka'annahu, seolah-olah ini mubah itu, manhiyu, dicegah, anhu, dari orang tersebut, ya dari kita gitu ya, karohata tanzihin, kalawan dengan makruh tanzih, seperti itu. Baik, ini hanya 2 baris dulu referensi yang sama Teteh baca, karena nanti di dalam penerangannya ini bisa menjadi sampai setengah jam gitu ya. Karena harus sedikit dijelaskan sedikit-sedikit biar lebih paham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa pepatah yang disampaikan oleh ulama yang ini mengarang kitab Minhus Saniyah ini? Di sini watrukil mubahah, diawali dengan kata kita itu harus meninggalkan perkara yang mubah. Mubah itu wenang ya. Tahu ya artinya wenang ya, diperbolehkan itu ya. Loh, kenapa kita itu, bukankah mubah itu wenang? Bukankah mubah itu boleh? Tetapi kenapa ini ulama yang mengarang ini kitab memerintahkan kepada kita kalau bisa kita menghindari dari perkara yang mubah seperti itu. Nah, dengan maksud tolaban li taraqil maqamatil aliyah, kalau misalkan kita ini mengharapkan ingin naik derajat di depan Allah. Jadi kalau bahasa TikToknya itu pengen punya value gitu ya. Kalau misalkan kita itu ingin punya value di hadapan Allah, maka kata ulama kita itu harus mengurangi dari perkara yang mubah. Jadi kalau kita ingin punya value di hadapan Allah itu, bukan lagi belajar menjauhi dari perkara yang haram, dari perkara yang makruh, bahkan kita itu harus belajar sedikit-sedikit mengurangi dari perkara yang mubah. Tetapi mubahnya itu jikalau kita melakukan mubah itu dikarenakan keluar dari hawa nafsu. Nah ini maksudnya gimana ini teh, agak kurang paham ini teh. Nah baik. Jadi karena begini, di dalam kita berbicara yang
hukum dasarnya mubah, bisa saja bagi seseorang, orang tersebut melakukan perkara yang mubah dengan bermaksud tujuan karena ingin meninggalkan perkara yang haram. Contoh, misalkan kita yang sudah berumah tangga, pasangan suami istri melakukan jima, melakukan hubungan biologis seperti itu ya. Dan itu kan berjima atau hubungan biologis pasangan suami istri kan itu hukumnya mubah. Meskipun kalau kita berbicara dasarnya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, kewajiban sang suami mendukhul istrinya itu hanya 1 kali kewajiban aja. Setelahnya itu nggak wajib, mubah setelahnya. Meskipun ada sebagian pandangan ulama berkata lain ya. Jadi di sini kalau kita berbicara fikih nantinya ikhtilafiyah. Baik. Jadi kita bisa dikatakan ini kalau berjima itu hukumnya adalah mubah gitu ya, jika kita sudah melakukan jima yang wajib. Nah, ketika sang suami ngajak sama istrinya untuk melayani sang suaminya, kemudian sang istri pun akhirnya melayani sang suaminya, intinya ya melakukan hubungan intim lah seperti itu. Nah kan itu menyalurkan hawa nafsu ya. Tetapi wahai suami, kenapa kamu melakukan ibadah kepada istrimu? Ya Allah, karena aku ingin menyalurkan nafsuku. Karena kalau aku tidak disalurkan kepada istriku, aku khawatir ya Allah, aku nanti terjerumus melakukan naudzubillah suatu perzinahan. Nah, berarti kita punya niat, punya maksud yang mana tadi hukum dasarnya, yang mana tadi hukumnya itu berjima adalah mubah, tetapi aku bermaksud ingin menjauhi atau khawatir takut terjerumus dari perkara yang haram. Paham di sini? Jadi kalau begitu kita melakukan perkara yang mubahnya itu jadi ibadah enggak? Oh iya, tentu itu jadi ibadah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara akan perkara yang mubah, itu sudut pandangnya itu nanti bisa berbeda bagi setiap orangnya. Di dalam sudut pandang bisa aja ini mubah menjadi ibadah karena mencegah dari perkara sesuatu yang haram. Tetapi bisa aja bagi seseorang ketika orang melakukan mubah tersebut, ini akan menurunkan derajatnya di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang pada saat itu ada perkara yang wajib atau perkara yang sunat yang harusnya kita lakukan pada saat itu. Misalnya contohnya apa ya? Misalkan contoh anak santri gitu ya. Ini si anak santri itu ceritanya ingin masak gitu ya. Masaklah anak santri tersebut. Kalau kita berbicara hukumnya, masak itu hukumnya apa? Ya wenang ya. Boleh ya, kenapa kamu nak mau masak? Ya karena aku mau makan gitu ya, teh lapar aku gitu. Nah cuman permasalahannya ini si anak santri itu sudah tahu sebelumnya kalau misalkan jam segini itu adalah waktunya untuk ngaji gitu ya. Udah tahu kan ini sebelumnya, udah dikasih tahu jam segini itu waktunya ngaji. Loh kenapa wahai anak santri sekarang waktunya ngaji, kamu tuh bukannya ngaji, tapi kamu tuh malah masak seperti itu. Nah, ya bisa dipahami di sini. Nah, bisa dipahami ya di sini ya dengan 2 contoh yang berbeda ini. Jadi yang ulama ini katakan kenapa kita itu harus sedikit-sedikit belajar meninggalkan perkara yang mubah, itu maksudnya kita harus pintar di dalam menempatkannya. Karena kalau misalkan kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, ternyata yang kita lakukan itu hukumnya mubah terus gitu ya. Ya kita itu mau mendapatkan manzilahnya bagaimana? Ya kita itu mau mendapatkan derajatnya di mana? Gimana gitu? Kita itu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Misalkan kita tuh mau ngobrol gitu ya, kita mau ngobrol, kita itu mau muasyarah. Kalau kita tanya hukumnya muasyarah itu gimana? Ya hukumnya boleh, ya hukumnya mubah gitu ya. Ya kita ketemulah sama teman gitu, ngobrol gitu ya. Ya hukumnya itu diperbolehkan, nggak jadi masalah gitu. Cuman yang menjadikan masalah itu adalah ketika
ketika kita awalnya niatnya mau muasyarah, kita ngobrol, hukumnya mubah, tapi kenapa kok ujung-ujungnya tuh jadi menggibah misalkan gitu ya. Yang tadinya hukumnya mubah, yang tadinya hukumnya boleh, akhirnya kita melakukan sesuatu yang haram. Ya karena di dalam ngobrolnya tersebut, ya karena kita menggibah, dan kita tahu kalau menggibah itu kan hukumnya haram. Oh enggak teh, aku tuh enggak menggibah ketika lagi ngobrol sama teman-teman aku, karena yang aku diobrolkan sama teman aku itu adalah perkara ilmu misalkan ya. Jadi kalau kita ngobrolkan perkara ilmu kan itu bukan gibah ya, tetapi tanpa kita disadari, misalkan ketika kita sama teman lagi ngobrol-ngobrol diskusi ilmu, tetapi ada keluar di dalam hati kita itu ingin menunjukkan, atau seolah-olah kita itu sombong di depan teman kita, ingin menunjukkan akan ilmu yang aku punya gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja biar orang tahu gitu ya kredibilitas aku, biar orang tahu akan kemampuan aku, biar orang tahu akan kecakapan aku, biar orang tahu bagaimana pintarnya aku, sehingga ketika ngobrol, tadinya ngobrol-ngobrol biasa, tetapi hati kitanya buruk, dan Allah itu maha tahu akan bagaimana buruknya hati kita, seperti itu ya. Nah itu, jadi bagi seseorang ini mubah bisa menyeret kepada sesuatu yang haram, dan meskipun bagi seseorang ini mubah bisa menaikkan derajat bagi orang tersebut. Contohnya ya, kenapa kamu tuh ngobrol, kenapa kamu tuh sama teman kamu gitu? Ya karena ya Allah, aku biasanya kalau aku itu biasanya aku bercampur gaul dengan orang-orang yang suka mabuk, dengan orang yang suka judi gitu. Jadi aku khawatir ya Allah, aku terjerumus lagi kepada mabuk, aku khawatir terjerumus lagi kepada judi. Ya udah, aku ngobrol aja. Ini kebetulan teman-temanku ini orangnya yang baik-baik. Ya udah, aku lebih baik ngobrol aja. Mudah-mudahan aku mendapatkan kemanfaatan dari ngobrol ini gitu, daripada aku mabuk, daripada aku judi. Nah, berarti kan ini si orang bermaksudnya ngobrol itu adalah agar terhindar dari perkara sesuatu yang haram, dan bagi orang tersebut itu ngobrol bisa jadi ladang amal ibadah. Ya. Gitu. Karena tujuannya baik, menghindar perkara yang haram. Meskipun yang satu lagi ini yang diobrolkannya itu adalah ilmu, bahkan ini yang diobrolkannya selintas kayak baik ilmu, tetapi niat hatinya ingin menunjukkan kesombongannya kepada teman lawan bicaranya. Terlihat sepintas itu seperti baik, tetapi haram menurut Allah. Nah, makanya di sini mungkin kita harus lebih pintar-pintar dan cakap-cakap di dalam memaintain tujuan awal, dan juga selalu mengontrol akan hati kita gitu ya. Jadi di dalam perkara mubah ini kita sudah bisa tarik kesimpulan ya, bahwa yang awal mulanya itu hukumnya mubah, itu bagi seseorang bisa saja menjadi dua perspektif, dua sudut pandang yang berbeda ya dari contoh tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam keluarga, kita ngobrol-ngobrol dengan suami, kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak kita gitu ya, itu ngobrol itu ya ibadah. Ketika kita diniati di dalam hati, aku ngobrol dengan suami, aku ngobrol dengan anak-anakku, ya Allah, karena aku ingin lebih dekat lagi dengan keluarga gitu, agar lebih terjalin lagi keharmonisan di keluarga. Dan tadinya awal mulanya hanya ngobrol-ngobrol, dan itu karena kita punya niat tujuannya baik, yaitu bisa menjadi ladang amal ibadah gitu. Nah biar tidak mubah-mubah amat gitu ya, maka ketika ngobrolnya ya kita selipi sebagai orang tua, ngobrol yang lebih manfaat, yang berkaitan dengan ibadah seperti itu. Karena yang teteh rasakan juga gitu ya, alhamdulillah teteh ngobrolin ini sebagai tanda bukti rasa syukur gitu ya teteh itu kepada Allah, bahwa Allah itu menjodohkan kepada teteh ini adalah sosok seorang suami. Kalau menurut teteh itu suami yang begitu sangat luar biasa, bukan dikarenakan ketampanannya, bukan dikarenakan hartanya atau yang lainnya, tetapi yang Allah berikan itu adalah alhamdulillah ya Allah, Allah memberikan aku tuh jodoh yang mana suami teteh ini, kalau kita berbicara dari pandangan ilmunya itu sangat lebih jauh daripada ilmu yang pada saat ini teteh miliki.
Seperti itu yang paling sangat bersyukur sekali kepada Allah. Kalau kita berbicara urusan rizki ya, rizki lah bisa kita carilah bareng-bareng lah, istilahnya seperti itu. Dan yang teteh rasakan ketika awal nikah sampai sekarang, suami itu kalau ngurung teteh gitu enggak langsung kayak ngaji kitab seperti seorang guru dengan anak santri gitu. Karena dulu juga ketika awal pengantin tuh masih ingat banget ceritanya pengen ngaji kitab Tijan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tuh hawanya ngantuk gitu ya. Suami nerangin aja, teteh tahu-taunya tidur gitu. Udah ini nggak betul kata suami itu. Jadi ya terkadang ngobrol pun sering banget diselipi dengan ilmu-ilmu seperti itu. Ya padahal teteh tuh tahu, ngerti kok ini suami tuh lagi ngasih pepatah sama teteh, ngasih himbauan atau misalkan ya berupa ladang-ladang ilmu yang teteh dapatkan, tetapi kayak ngobrol aja santai sambil ya santai aja ngobrol berdua sambil makan bareng, kadang sambil minum-minum bareng, tetapi yang dikeluarkannya itu adalah ilmu-ilmu dan ilmu. Masya Allah, itu salah satu rasa syukur gitu ya kepada Allah karena sudah diberikan suami yang begitu luar biasa, alhamdulillah. Nah, dan bahkan ini yang asal mulanya hukumnya wenang ya, ini yang asal mulanya hukumnya wenang, ini hukumnya itu bisa berubah menjadi wajib. Ini beda lagi nih hukumnya ya. Sekali lagi, dari asal mulanya hukum wenang ini bisa berubah menjadi perkara yang wajib. Contohnya apa? Contohnya kita makan, hukumnya apa? Wenang. Kita berjima pasangan suami istri, hukumnya wenang. Tetapi ketika kita sedang berpuasa, misalkan kita lagi puasa bulan Ramadan gitu ya, yang mana tadi hukumnya makan itu wenang, yang mana tadi hukumnya berhubungan biologis pasangan suami istri itu hukumnya wenang, dikarenakan kita puasa maka hukumnya menjadi wajib. Wajib apa? Wajib kita itu untuk menghindar dari makan, untuk menghindar dari hubungan biologis pasangan suami istri ketika kita sedang melakukan puasa tersebut. Nah, itu kan asal mulanya hukumnya wenang, tetapi itu hukumnya berubah menjadi wajib atau bisa saja menjadi haram. Kalau kita lakukan makan jadi haram, kalau kita menghindari makan maka hukumnya jadi wajib. Bener kan dari sini? Atau misalkan kita itu mau melakukan puasa yang sunnah. Nah, tetapi kalau dari wenang ke sunnah itu harus dilihat dulu dari sudut pandang mana yang lebih maslahat ya. Kalau dari wenang ke sunnah, sekali lagi kita harus dilihat dulu dari segi pandang yang maslahatnya apa gitu ya. Misalkan kita tuh sebagai seorang istri, kita itu ingin puasa sunnah gitu ya, karena kebetulan sekarang tuh bulan Rajab gitu ya. Kita ingin puasa sunnah. Nah, tetapi misalkan suami itu melarang kita dengan alasan tertentu, nggak perlu puasa sunnah misalkan. Nah, maka bagi kita seorang istri itu lebih baiknya bagaimana? Lebih baiknya kita mengikuti akan anjuran suami yang melarang kita puasa daripada kita memaksakan puasa. Karena puasa itu hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan mengikuti perintah suami itu hukumnya wajib. Seperti itu. Atau misalkan, nah ini teteh banyak contoh ya biar dapat difahami. Atau misalkan kita itu sebagai seorang suami yang kerjanya apa ya, misalkan yang kerjanya kuli bangunan. Itu kan yang kerja kuli bangunan itu Masya Allah sangat menguras sekali tenaga gitu ya. Apalagi di terik sinar matahari itu cukup pekerjaan yang sangat melelahkan dari pagi sampai sore kan. Nah misalkan ini si bapak itu ingin melakukan puasa sunnah, tetapi sayang banget ini si bapak, kalau aku melakukan puasa sunnah tapi aku gak sanggup untuk kerja gitu ya, karena aduh lelesnya tuh luar biasa, hausnya tuh luar biasa. Ini si bapak akhirnya gak kerja. Nah sedangkan mencari nafkah untuk bapak tersebut, menafkahi anak istrinya itu hukumnya wajib, sedangkan ini puasa hukumnya sunnah. Jadi lebih baik mana? Lebih baik puasa apa lebih baik kerja? Untuk si bapak ini ya lebih baik kerja daripada melakukan puasa sunnah. Atau misalkan ini si bapak tuh bisa kok, aku tuh berdampingan dengan puasa, tapi nanti pekerjaan aku itu misalkan jadi kurang maksimal ya.
Ya karena saking lelesnya gitu ya, karena tenaga udah siang hari semakin terkuras karena nggak bisa makan, misalkan nggak bisa minum sama sekali, akhirnya pekerjaannya itu apa ya, ya kurang maksimal aja gitu. Agak sedikit leha-leha gitu ya karena saking lelesnya gitu. Dan itu hukumnya bisa berubah menjadi makruh. Ya, itu bisa hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Karena si bapak tersebut yang bekerja kuli bangunan mendapatkan gajinya kan full, tetapi di pekerjaannya itu kerjanya gak full. Nah itu kan hukumnya berubah, yang tadinya sunnah bisa saja itu menjadi makruh. Nah barusan kan untuk selanjutnya qala Sayyidi Ali Al-Mursifi rahimahullahu ta'ala, jadi kita itu tidak syah kan, la yasihu, kita itu tidak sah limuridi qaddamin, bagi orang yang ingin mengharapkan kita itu naik derajat ya di hadapan Allah tentunya, fil iradati, di dalam berkehendak, hatta yatruka fi'lal mubahati, sehingga kita itu meninggalkan akan perkara yang mubah. Jadi untuk para orang-orang yang ingin semakin mendekatkan diri kita itu kepada Allah, jadi kalau bisa perkara yang mubah itu harus ada nilai positifnya ya. Jadi perkara mubah itu gimana caranya, ini perkara yang mubah itu harus menjadi nilai ibadah. Karena kalau kita berbicara mubah, mungkin pandangan mubah bagi kita dengan mubahnya para wali mungkin berbeda ya. Karena terkadang kalau kita ya kenapa kamu melakukan perkara mubah, ya daripada aku melakukan perkara yang haram, ya udah aku melakukan perkara yang mubah aja, toh ini hukumnya mubah kok, boleh kok gitu. Ya daripada aku menggibah gitu ya, ya lebih baik aku tidur aja gitu. Karena kalau kita kan gitu ya, ya daripada aku menggibah kan itu hukumnya haram, ya udah lebih baik aku tidur aja gitu. Kalau kita kan berpikir pandangannya kan seperti itu ya. Tapi kalau para waliullah itu, kalau aku melakukan mubah terus di dalam hidup aku, mulai dari bangun sampai aku tidur, kalau aku mubah terus ya aku tuh mau naik derajatnya bagaimana gitu. Aku mau mendapatkan value di depan Allah tuh bagaimana kalau aku mulai dari bangun sampai aku tidur, aku yang dilakukan setiap harinya hanya mubah dan perkara yang mubah. Aku mau dapat value-nya bagaimana gitu. Karena kalau misalkan kita itu punya ada value, punya ada derajat di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita itu akan menjadi sosok orang yang lebih berikhtiar. Kita itu akan menjadi sosok orang yang lebih berhati-hati gitu. Ya, siapa sih yang nggak tahu Ronaldo kan? Semua orang kayaknya pada tahu Ronaldo. Itu kalau satu kali posting itu Ronaldo ya, juara sepak bola itu kan. Itu satu kali posting mungkin itu si Ronaldo itu bisa dibayar sampai 1 miliar mungkin ya, nggak tahu berapa bayarnya, pokoknya mahal banget katanya gitu ya, misalkan sampai 1 miliar. Nah itu si Ronaldo itu karena punya value-nya cukup tinggi, punya nilai jual yang cukup tinggi, itu Ronaldo itu gak akan berani memosting yang sembarang posting gitu ya. Misalkan ini Ronaldo itu sudah di endorse sama pabrik Coca-Cola misalkan dengan bayaran seanu, itu Ronaldo itu ketika mau makan dimanapun di luar pun itu gak akan berani misalkan dengan sengaja-ngaja memosting lagi minum minum Just Juice misalkan atau lagi minum susu ultra mungkin, nanti kan kena denda itu nanti siapa Ronaldonya kan, seperti itu. Nah ibaratlah seperti itu. Kalau kita tuh punya value di depan Allah ya mungkin setiap hari apa yang kita lakukan kita akan lebih berikhtiar dan kita itu akan lebih berhati-hati, meskipun dasar awalnya itu hukumnya adalah mubah, hukumnya adalah boleh. Jadi sudah jauh lagi dari perkara yang haram, sudah jauh lagi dari perkara yang makruh untuk para waliullah. Masya Allah ya. Ya Allah, sedikit-sedikit belajar ya, meskipun sulit lah, sedikit-sedikit kita belajar ya. Dan apa ya, coba kita perhatikan ya, coba sedikit kita tafakur, coba sedikit kita perhatikan. Hanya umat Nabi Muhammad loh,
hanya umat Nabi Muhammad yang mulai dari tidur sampai kita terbangun itu tuh disusun rata, disusun rapih gitu ya, disusun rapih itu oleh agama, oleh syariat ya, sampai sedetil itu gitu ya. Ketika kita mau tidur ada tata caranya ya kan, yang diajarkan oleh Rasulullah itu ada tata caranya. Kalau mau tidur itu harus dirapihkan dulu itu kan ya, kemudian harus menghadap kemana. Sebelum kita tidur maka kita disunahkan baca dulu surat Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Kalau ketalar itu bagusnya surat Al-Mulk Tabarakalladzi ya, juz ke-29 kita baca sebelum kita tertidur. Itu kan sunnahnya. Sebelum kita tidur tuh sudah ada aturannya. Sampai nanti ketika kita bangun pun, bagaimana kita bangun, yang pertama kali kita bangun apa yang harus kita lakukan ya kan, yang harus kita lakukan kan berdoa dulu, ingat dulu kita kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan yang diajarkan di dalam kitab Bidayah. Jadi jangan dulu ke kamar mandi, kita rehat dulu sebentar, ingatkan dulu gitu ya, kita kepada Allah bersyukur dulu. Allahumma inni asbahtu, ya Allah sesungguhnya pagi-pagi ini la amliku li nafsi ya, aku tidak memiliki apapun ya, darron wala naf'an, pada saat ini aku nggak tahu sebentar lagi yang aku lakukan itu apakah kemanfaatan, apakah kemudaratan. Itu kan yang diajarkan oleh ulama. Wala hayatan wala mautan, aku gak memiliki hidup, aku tidak memiliki mati, karena kita gak tahu nasib kita satu detik selanjutnya. Wala nusyuron ya kan, wala astati'u an akhudha ila ma a'taitani wala attaqi ila ma waqaitani gitu ya kan. Kita tuh gak bisa menempuh apa yang kita inginkan, kita tuh gak bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan kalau Allah itu gak berkehendak ya kan. Makanya sambil kita ditutup, Allahumma wafiqni lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amal. Oleh karena itu ya Allah gitu kan. Nah di sini ketika bangun tidur kita sudah berdoa, kita sudah mengharap kepada Allah, ya Allah Allahumma wafiqni ya kan. Oleh karena itu ya Allah berikanlah aku taufik, berikan aku rahmat Allah, berikan aku ridha Allah. Banyak sekali yang dipinta oleh kita, Allahumma wafiqni, kita mentauhidkan kita itu kepada Allah ya. Kita ingin melakukan pekerjaan lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli, baik dari ucapanku, wal amali ataupun dari amal yang aku lakukan ya, bihusnil ibadatika innaka dzul fadlil azim. Kan itu yang diajarkan oleh ulama di dalam kitab Bidayah ya kan. Setelah itu baru kita ke kamar mandi kan. Mau ke kamar mandi pun itu ada aturannya, ada caranya. Kita melangkah dengan kaki yang kiri, udah dapat pahala itu. Kan itu perkara yang mubah. Kita mau ke kamar mandi itu perkara yang mubah, tetapi karena kita tahu ilmunya, dikarenakan kita ingat kepada Allah, perkara yang mubah itu menjadi ladang amal ibadah, ladang amal ibadah, ladang amal ibadah. Seperti itu ya kan. Ketika di kamar mandi pun ada tata caranya, ketika keluar mandi pun ada tata caranya, ketika kita mau bercermin itu ada tata caranya sambil kita berdoa kan. Mau pakai pakaian pun ada tata caranya. Andaikan tali sepatu pegat, mencorong cek sunda manon pegat, itu juga ada doanya. Begitu lengkap sekali di dalam syariat itu, begitu lengkap sekali. Nah, kalau yang pengen tahu untuk kajiannya itu, untuk kehidupan kita setiap hari itu harus ngaji kitab Bidayatul Bidayah ya, karangan Asy-Syaikh Al-Ghazali seperti itu. Masya Allah. Nah, itu hanya umat Nabi Muhammad, hanya umat Nabi Muhammad yang sedetail itu gitu ya. Kenapa sih sampai umat Nabi Muhammad itu oleh Allah itu sampai sedetail itu ditata gitu oleh Allah, oleh syariat itu ditata? Karena di mata Allah kita ini semuanya, di mata Allah kita itu benar-benar sosok seorang makhluk yang mana nilainya itu tinggi. Menurut Allah kita itu nilainya tinggi. Karena kita itu dianggap penting oleh Allah, makanya syariat itu sengaja ingin memanage kita. Contoh seperti artis yang populer, artis yang terkenal, saking sibuknya itu artis, di dalam kehidupannya itu kan ada manajer
yang mana setiap waktunya tuh sudah diatur waktunya gitu ya. Oh, jam segini ini si sang artis harus ini, udah ini harus ke sana, udah ke sana harus begini, udah begini harus begitu. Itu kan kehidupan artis itu ada yang nata gitu. Karena saking sibuknya, karena saking berharganya ini seorang artis ini gitu. Kalau ibaratlah seperti gitu, ya kenapa kita itu sampai ditata gitu oleh Allah, mulai dari bangun sampai kita tidur lagi? Ya karena menurut Allah kita adalah makhluk yang umat Nabi Muhammad yang begitu sangat berharga menurut pandangan Allah. Ya, coba ada nggak yang mau bayar kita ketika kita tuh masuk ke WC? Kalau kita misalkan menggunakan kaki yang kiri ketika masuk ke WC, maka siapa ada yang berani mau membayar kita? Enggak ada, hanya Allah. Siapa yang berani bayar kita ketika kita seorang istri yang tersenyum dengan kepada suami sehingga sang suami merasa senang dengan senyuman kita gitu? Siapa yang mau bayar kalau bukan Allah? Ya, jadi hanya Allah. Karena apa? Karena ya saking berharganya diri kita. Jadi mungkin di dalam dua baris yang barusan referensi yang Teteh bacakan mungkin intinya begini. Bagaimana ya caranya di dalam kita kehidupan sehari-hari ini perkara yang menang bisa berubah menjadi nilai positif atau bisa berubah jadi nilai ibadah. Ya, bahkan ulama itu menganggap tadi apa tuh bahasanya apa tuh kalau ulama itu ka'annahu manhiyu anhu karohata tanzihin. Bahkan kalau untuk setingkat para ulama menganggap perkara yang wenang itu ini sudah seolah menjadi makruh tanzih gitu ya. Udah sampai gitu, sampai tingkat levelnya udah seperti itu. Jadi ya mungkin bagi seseorang kehidupan si A itu enggak jauh seperti kehidupan si B. Sebetulnya kehidupan orang itu hampir setiap orang tuh sama gitu ya. Siang harinya bekerja, misalkan malam harinya tidur, pulang dari kerja berkumpul dengan keluarga, itu kan hampir sama kehidupan setiap orang. Tetapi di depan Allah meskipun kehidupannya sama, tetapi mungkin saja nilainya berbeda. Ya kenapa nilainya berbeda? Ya mungkin karena para waliullah di dalam melakukan kehidupan sehari-hari perkara yang wenangnya itu semuanya berubah menjadi perkara ibadah. Seperti itu. Yaitu kalau misalkan kita ingat terus kepada Allah memang itu sangat cukup sulit sekali, tetapi kita itu sedikit-sedikit belajar setidaknya apapun yang ingin kita lakukan diawali dulu dengan tujuan yang baik dan ingat dulu kita itu kepada Allah gitu. Ini si A tuh makan, si B juga makan. Cuman bedanya kalau si B ketika makannya itu makanan yang dimakannya itu halal. Makan yang dimakannya itu toyib, bukan hanya sebatas halal, tetapi di dalam Al-Quran juga diperintahkannya toyib, makanannya yang baik. Setelah makanannya yang baik, itu si B ketika mau memasukkan makanannya tersebut ke dalam mulutnya, dia itu bismillah dulu, ingat dulu pada Allah sebagai tanda bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Gak mungkin itu si B ketika makan tuh menghujat akan makanan tersebut, meskipun makanan tersebut itu mungkin kurang enak dimakannya, tapi gak berani menghujat akan makanannya yang kurang enak tersebut karena merasa malu. Ini tuh makanan yang rizki yang Allah berikan padaku saat ini ya ini gitu. Sambil bismillahirrahmanirrahim, sambil hatinya tuh berkata, ya Allah, setiap apa makanan yang masuk ke dalam mulut aku, semoga ini menjadikan kesehatan, semoga ini menjadikan kekuatan untuk ladang amal ibadahku kepadamu ya Allah. Tapi kalau si A udah mah yang dimakannya haram dari rezeki yang haram, udah mah yang dimakannya gak toib, ya berarti nanti efeknya gak bagus untuk kesehatan. Udah mah misalkan makanannya kurang enak, bukannya bersyukur sama Allah, tetapi sangat menghina sekali akan makanan tersebut. Aduh, ya Allah, ini setiap hari kok ngasih makanan tuh sama aku tuh cuman gini doang gitu, hanya makan nasi sama bala-bala misalkan. Bukannya bersyukur gitu, kok kalah menghujat gitu langsung kepada Allah gitu. Ya itu kan beda lagi. Bagi si A, bagi si B mungkin makannya sama. Bagi si A ini justru makannya menjadi adab, menjadi siksa.
Tetapi bagi si B ini mungkin makannya menjadi ladang amal ibadah dan menjadi orang yang nantinya mendapatkan value atau mendapatkan lebih derajat tinggi di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, semoga kita menjadi orang yang lebih berbijaksana. Bukan artinya teteh bisa. Di dalam pengkajian kitab ini, yuk kita belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini teteh baru bicara ngaji 2 baris, tapi ngajinya bisa sampai setengah jam ya. Insya Allah ya, nanti dilanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya. Semoga Allah masih memberikan umur kepada kita semuanya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.